Gus, para sahabat sangat menghormati Rasulullah, tetapi Rasul sendiri melarang bentuk penghormatan yang berlebihan. Bagaimana cara memahami titik tengah penghormatan yang benar kepada Nabi? Dan dalam konteks ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya, bagaimana memastikan penghormatan kita kepada kiai, guru, ustadz dan sebagainya tetap dalam koridor adab, tawadu, yang tetap memakai nalar kritis, bukan berubah menjadi ketakutan, ketergantungan, atau kepatuhan tanpa berpikir. Ini pertanyaan secara tertulis yang telah lebih dahulu masuk ke panitia. Ya, dijawab dulu atau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang mudah dijawab, asal sampean nggak punya sentimen. Biasa aja. Saya ini kan kata orang banyak, saya ini kan ya Gus, ya Kiai, ya Gus asli. Bapak saya Kiai, bapak saya Kiai. Tapi ya nggak ingin dihormati berlebihan. Buktinya disuruh Mas Fikri ya mau saja. Di pidatoni Pak Nazar ya saya dengerin. Kan berarti saya juga sopan gitu. Jadi begini ya. Ini yang harus diketahui, bukan sekedar sunat harus. Nabi itu sering memaklumatkan diri, innama ana basarun, saya ini manusia. Karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dihormati sedemikian rupa. Ya, terus Nabi itu ya memperlihatkan kalau sering tersinggung. Misalnya ada orang yang nggak suka sama Said Abbas, pamannya, Nabi ya tersinggung. Kalau nggak suka keluarganya tersinggung. Tapi setelah itu Nabi membenahi dirinya sendiri bahwa saya ini Nabi, rujukannya hak, bukan sentimen keluarga. Nah sahabat juga sama ya, hormat sekali sama Nabi, tapi tetap kaedahnya itu la tutruni kama atrot an-nasoro, ya kamu jangan berlebihan sampai mentaklih, sampai menuhankan. Kalau hormat yang berlebihan dengan arti loyalitas atau bahasa tubuh, itu ya mulai dulu ada ya di semua tradisi. Sama lihat di kerajaan-kerajaan atau di film-film Cina itu kan semua, baik versi ketua suku maupun ketua geng, ketua apa saja kan ya dihormati oleh anak. Tapi yang unik dari Nabi itu penghormatannya itu malah mengarah ke Tuhan. Misalnya begini, tadi Pak Kures cerita banyak tentang syarat sahnya jadi saksi. Ini penting, sampai nak mlebu swarga ben gak repot. Engko swargane ndek-ndek wae, tapi nanti kalau sama Nabi nggak bisa bercengkrama sama bidadari, sampean sungkan. Nanti tak carikan bidadari yang cerewet kayak istri kamu. Kayaknya nggak ada ya. Berarti trauma kamu sama istri itu. Kalau saya inginnya ya yang mirip lah. Biar apa? Kenangan. Ini perlu dicatat. Sebetulnya syahud sholawat, saya berkali-kali matur di kitab Ithaf. Syahud sholawat itu syahud terbaik. Karena ada kata-kata gini ya, sudah kita misalnya adat pesantren Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau yang tanpa sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan kelihatan, Allah itu pemberi, Nabi itu yang diberi. Saya ulang lagi, ya Allah kasihkan sholawat engkau ke Nabi, berarti Allah itu pemberi, Nabi yang diberi. Nah, kata kitab Ithaf, wan nabiyyu wa injalla qadruhu muhtajun ila rahmati ta'ala. Nabi apapun hebatnya, hubungannya dengan Allah itu Allah pemberi, Nabi penerima. Makanya hadil ummah tidak akan terperosok mentaklih, menuhankan Muhammad. Karena redaksinya sudah, ya Allah saya minta sholawatmu kasihkan ala abdika wa rasulika Muhammad, disebut ala abdika. Maka syahud sholawat itu ekspresi kita mencintai Nabi, maka kita bersolawat sekaligus memaklumatkan porsi masing-masing. Allah selamanya pemberi dan Nabi apapun hebatnya diberi. Jadi penghormatan sahabat itu ya terukur semua. Lah nanti kultur-kultur tertentu di daerah tertentu, misalnya di Kesultanan Jogja atau Kesultanan Maluku, semua di pondok, di apa-apa. Saya yakin semua orang soleh itu inginnya semuanya proporsional. Nggak tahu kalau yang sentimen, tapi semua orang soleh itu inginnya pasti propor. So, itu pasti, tak jamin. Terus yang terakhir tentang sholat, ada kata-kata as-sholatu imaduddin. Nabi kok tidak bukti Nabi itu gimana? Tadi kata Pak Kures kita butuh saksi. Ketika beliau jadi Nabi dan diikuti banyak orang, yang jadi ukuran ajaran terbesar beliau itu apa? Sholat. Dan sholat itu nyuruh apa coba? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Ketika itidal Rabbana walakal hamdu.
Masa ada seorang manusia bikin satu ritual yang semuanya itu muji Allah. Itu kalau nggak Nabi nggak bisa. Sampai antak kayak hak gawe wiridan mantra, nguntungno sampean dhewe mesti. Sampean misalnya tak angkat jadi tokoh spiritual kula. Wah loro kula mesti. Nabi ini luar biasa, hidupnya dihabiskan untuk menata sholat dan di semua sholat itu apa? Ada tasbihullah, takbirullah, Allahu Akbar. Terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu kalau nggak Nabi tidak bisa. Bagaimana seorang manusia yang punya nafsu, punya selera, punya haddun nafsi, kemudian semuanya diarahkan ke Allah. Tidak bisa kalau nggak Nabi. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Itu bukan musollinya. Orang kadang rata-rata kiai pidato orang yang sholat itu enggak. Nabi ketika as-sholatnya. Sholat itu, jadi dengan sholat itu sudah kelihatan. Ini kalau nggak ide seorang Nabi tidak bisa. Susunan katanya, bentuk penghormatannya, semuanya Allahu Akbar. Kalau orang tertentu baca kabira walhamdulillah katsira, ada yang Allahumma ba'id baini. Apapun itu penghormatannya pada Allah. Rukuk subhana rabbiyal azim, i'tidal rabbana walakal hamdu. Nanti sujud subhana rabbiyal a'la. Itu kalau enggak Nabi tidak bisa punya ide gitu. Sama nyanyi lagu frustasi atau punya hak lagu apa putus cinta, cinta buta, apapun itu mesti enggak terkait Allah. Jadi menurut saya dengan desain sholat kayak itu kalau enggak Nabi tidak bisa. Makanya disebut amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Muhammad itu mau cekeli bersama kamu. Abu Jahal CS itu ngomongi Muhammad mulai kecil bersama kamu. Apakah kamu pernah ngerti dia bohong? Hal jarratum alaihi kadziban qaulullah. Terus gerakannya apa? Mulai pertama jadi nabi, sebelum nabi itu hobinya ya sholat itu. Gerakan sholat itu nggak mungkin ditemukan manusia, itu nggak mungkin. Coba kata-katanya sholat, gerakan fisiknya, semuanya itu mesti mengarah itu nabi. Maksud saya kalau bahasa keseharian itu ya terserah lah. Orang Jawa kalau dipegang kepalanya tersinggung, kalau orang Arab seneng. Dan ini kalau bentuk penghormatan pada guru sampai adili ya repot, semuanya subjektif. Semuanya apa? Ya tapi tentu nggak boleh berlebihan. Di mana-mana berlebihan itu nggak baik. Hanya urusan penghormatan. Kamu makan berlebihan ya sakit panitia kan. Kamu sering ngaji ya kasihan istri kamu. Pelarian kok ngaji itu gimana? Itu. Kamu terlalu sayang istri ya kasihan ibu kamu. Karena apa-apa kalau berlebihan kan enggak. Makanya saya tuh sering cerita, kalau ada santri sering sowan saya sama istrinya tak marahin. Kamu tuh santri enggak benar, terlalu mesra. Ternyata betul, setelah beberapa hari ibunya datang. Ya Gus, jok rabi lali kulo, setelah menikah lepas saya. Ya karena berlebihan itu. Kayak orang kok seneng ngaji, bahaya itu mesti. Agak-agak banyak masalah. Ini bukan suudon, suul yakin. Tapi bagus, pelariannya kok ngaji. Coba sekarang misalnya istri sampean sedang mesra terus ngajak liburan ke Australia, milih ngaji Gus Pak apa ke Australia? Ayo jawab. Sedang mesra-mesranya, ayo main ke Australia, mumpung saya uangnya banyak. Sudah kamu tak traktir, ngaji apa liburan? Oh yang bener. Yang jujur gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, ngaji itu sudah bagus. Mulai dulu ya gitu, mulai dulu ya. Sayyidina Ali itu kalau ke masjid itu sedang bentrok sama Sayyidah Fatimah. Kalau enggak ya di rumah sama Sayyidah Fatimah. Artinya itu manusiawi. Makanya Nabi tanya, mana suamimu? Baini wa bainahu syai'un, tadi ada geger sama saya, makanya enggak di rumah. Terus ternyata tidur di masjid. Kalau kata KNO karena bayangkan ada beduk, tidur di bawah beduk. Padahal masjidnya Nabi tidak ada beduk. Terus ya abad turab. Ya dulu itu biasa orang ke masjid itu karena uzubah, belum nikah kayak Abdul bin Umar. Atau Ali baru masalah dengan Sayyidah Fatimah. Sekarang ya alhamdulillah banyak yang teruskan itu. Kalau sedang banyak masalah ya sering ke masjid, kalau enggak ya enggak. Itu sanadnya mutasil itu. Jadi beragama itu ya untuk manusia biasa aja. Sementing tauhidnya ditata. Tadi kata Pak Quraisy, kalau iman sama Rasulullah Muhammad Nabi ya syahadahnya di minimal syahadat tadi. Orang punya ide menemukan sholat itu kalau enggak seorang Nabi itu tidak bisa. Coba kalimat sholat itu menguntungkan Nabi apa menguntungkan Allah? Kalau boleh dibahasakan. Semuanya mengarah ke Allah. Bahkan hubungannya Nabi dengan Allah itu kita katakan apa? Allahumma sholli, ya Allah kasih. Nabi saya ini kasih rahmatmu. Tetap saja hubungannya Allah pemberi, Nabi diberi, penerima. Jadi enggak mungkin agama ini
kebablasan sampai menuhankan. Nah, masuk surga pun dengan rahmatnya Allah. Sampai Nabi ngintikan, kamu tidak masuk surga karena amal kamu. Wala anta ya Rasulullah, juga engkau tidak masuk surga karena amal engkau. Wala ana illa ayataghammadani ya Allah birahmati. Kayak apa? Segalanya itu Allah itu kayak. Keren kan jenengan? Keren. Sekarang ngrungokno ngaji. Nggih,